Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Terima kasih buat Pak Daniel Panji yang telah mengundang saya untuk sharing malam hari ini. Saya akan bawakan sedikit background supaya kita mengerti bahwa kalau bisa ditayangkan apa yang sudah saya persiapkan. Ya, jadi saya akan berbicara sedikit dulu latar belakangnya supaya kita dapat memahaminya, bahwa huruf-huruf Ibrani dipercaya merupakan batu bata rohani. Huruf Ibrani dipercaya merupakan batu bata rohani dengan prime numbers atau numerical values di dalam penciptaan. Dan setiap huruf-huruf ini atau alfabet, Ibraninya disebut alefbet, itu berisikan tanda-tanda yang mengacu pertama kepada pewahyuan Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega atau Alef dan Taf. Kita seringkali tahu bahwa Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir, tapi dia juga yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Sebenarnya itu juga mengacu kepada setiap huruf-huruf ini. Jadi huruf-huruf ini dari A sampai Z atau dari Alef sampai Taf, setiap hurufnya itu memberi kesaksian tentang pewahyuan Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang kedua, berisikan kebenaran-kebenaran mengenai kehidupan. Sehingga banyak para rasul, para nabi yang mulai mengambil kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam huruf-huruf ini. Ada pesan-pesan yang bisa disampaikan di situ. Kita mulai aja bahwa 5783 yang kita lihat adalah 2 digit yang terakhir, di mana 80 dan 3 ya. Jadi bukan 8 dan 3 tetapi 80 dan 3. Nah, 80 itu berbicara mengenai, kalau kita lihat gambarannya itu huruf P itu, atau bisa juga dibaca dengan V. Kalau ada titik di tengah maka perubahan cara pengucapannya menjadi V. Nah, P ini numerical value atau nilainya adalah 80, digambarkan sebagai mulut yang terbuka. Jadi kepada kita diingatkan buat di sepanjang dekade ini selama 10 tahun yang sudah dimulai, karena ini kan sudah 83 ya, maka diingatkan pentingnya peranan mulut kita. Mulut kita itu kita harus waspada untuk apa yang kita ucapkan, dan kita sebagai hamba-hambanya biarlah kita mengisi atmosfer bumi, atmosfer lingkungan, atmosfer kota, atmosfer bangsa, atmosfer rumah tangga dengan perkataan-perkataan yang membangun iman, yang memiliki pengharapan dan kasih, dan kita melakukan nubuatan-nubuatan dan menghindarkan dari setiap perkataan yang sia-sia, perkataan hoaxes atau pemutarbalikan fakta dan dusta. Jadi kita akan bertanggung jawab di sini dengan mulut kita. Kalau kita tidak memperkatakan kebenaran, kita akan ngeri juga di tahun 83 ini ya saudara. Nah, kemudian sebelum sebenarnya saya agak kelebihan, sorry, saya mau singkat dulu. Sebelum saya mau bicara tentang P ini, kita harus mengerti bahwa kalender Ibrani itu, modern calendar, ini sekarang modern calendar itu agak berbeda dengan klasik, dengan kalender Ibrani ancient atau Alkitabiah yang zaman dulunya, yang disebut kalender Tuhan. Ada sedikit debate mengenai perdebatan antara para historian bahwa ada missing years di situ ya, ada perbedaan kronologis. Jadi kita diminta untuk boleh untuk melihat pewahyuan Yesus Kristus di tanggal-tanggal Ibrani atau kehidupan, tetapi tidak untuk menetapkan penanggalan kedatangan Mesias itu karena ada missing years-nya di situ ya. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akan teruskan. Jadi mulut kita ini kita harus sangat-sangat berhati-hati di sepanjang dekade ini. Sama seperti waktu para nabi diminta untuk bernubuat, seperti mengunyah gulungan kitab yang di mulut itu terasa manis, kemudian setelah masuk ke dalam perut itu terasa pahit. Demikian juga sebelum kita bernubuat, maka setiap gulungan kitab atau firman itu harus menjadi rema dan kita meditasikan sehingga waktu masuk ke dalam mulut kita itu manis, tetapi akan terjadi sebuah proses di dalam diri kita, hal yang pahit, yaitu firman itu mengerjakan di dalam kita
dan membuang atau memulihkan atau mengangkat, sehingga waktu kita melepaskannya itu mengandung kuasa karena terjadi sesuatu di dalam diri kita. Haleluya. Ya, kemudian lanjut dengan next screen-nya. Huruf Gimel atau angka 3 ini, Gimel memiliki numerical value 3. Kalau saudara lihat penulisannya itu seperti itu. Jadi terdiri dari 2 huruf yang menjadi 1, yang Vav yang nilainya 6 dan Yod yang nilainya 10, ya. Dan kita melihat ini merupakan 6, angka 6 itu angka manusia, dan sepertinya Yod ini sebenarnya juga bisa bicara tentang tangan, tapi dalam hal ini itu juga bisa disebut kaki. Jadi gambaran Gimel ini gambaran manusia yang berjalan, Nah, sebelum saya mau lanjut tentang Gimel, saya akan memberitahu bahwa Gimel ini karena Ibrani itu mirip dengan bahasa Arab yang ketika kita baca, kita bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita melihat letaknya huruf Gimel itu sedang berjalan ke kiri menuju huruf Dalet. Kita lihat Gimel sedang berjalan menuju Dalet angka 4. Dalet ini adalah, kalau kita lihat ini seperti pintu yang terbuka, tetapi ini juga manusia yang sedang menunduk. Nah, melambangkan seseorang yang rendah hati atau miskin rohnya, seseorang yang membutuhkan kemurahan, seseorang yang membutuhkan pertolongan, seseorang yang menantikan pertolongan dari seseorang yang benar, seseorang yang murah hatinya. Gimel ini adalah gambaran orang yang benar, or the righteous one, yang penuh dengan kemurahan, dan dia menuju kepada orang yang unrighteous. Ini kalau kita tanya kepada para rabi akan berbicara seperti ini, bahwa Dalet ini adalah orang yang poor in the spirit, yang membutuhkan pertolongan. Jadi Gimel ini mewahyukan Yesus Kristus. Tadi saya katakan setiap huruf-huruf ini memiliki pewahyuan atau kesaksian mengenai Yesus Kristus yang adalah Alfa sampai Omega. Dan hal ini Gimel mewahyukan Yesus Kristus sebagai sang kebenaran itu, sang penebus yang berjalan menuju umat manusia yang miskin rohnya, yang pintu hatinya terbuka, dan yang membutuhkan anugerah keselamatan. Oleh sebab itu kita akan melihat di 5783 bagaimana kita, karena ini memang Gimel sedang menyatakan melepaskan anugerah, jadi kita akan melihat begitu banyaknya atau mudahnya penginjilan atau amanat agung itu bisa dilakukan kalau kita benar-benar mau mengikuti apa yang sedang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi Gimel ini berasal dari kata gamal yang artinya pertama untuk berurusan, to deal out to. 2, untuk memberi atau to give atau menyapih, memiliki. Ini mencakup, memberinya ini mencakup 2 hal. Tentu yang pertama kita sangat senang sekali karena kita paling suka dengan kata pemberian berkat. Tentu, atau upah karena kita telah melakukan sesuatu. Tetapi satu hal yang banyak orang tidak suka adalah ini juga penghukuman, ya, diberikannya penghukuman atau punishment, ya, punishment atau penghukuman. Nah, tetapi ketika saya sedang mempersiapkan ini, Roh Kudus menuntun saya untuk bisa menjabarkan dalam hal penghukuman di sini. Ini adalah lebih bersifat pendisiplinan. Punishment bersifat pendisiplinannya, koreksinya, pembersihan di dalam rumah Tuhan. Ini pun merupakan anugerah, bagian dari kasih karunia bagi umatnya, agar umatnya diberikan kesempatan untuk bertobat, terbebaskan dari penghukuman atau eternal judgment of God di tahta putihnya, begitu. Jadi sekarang ini ada masa pendisiplinan, tetapi pendisiplinan itu memang tidak enak. Dibakar, ada baptisan api, ada yang membakar kita. Tapi ini tetap merupakan anugerah supaya kita tidak masuk di dalam penghukuman itu, pendisiplinannya. Tentu Tuhan yang lebih tahu apa yang akan disiplinkan dari kita, apa yang dikoreksi dari dalam kehidupan kita, mungkin dari pekerjaan pelayanan, dari karakter dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu menghajar orang-orang yang dikasihinya dan menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kita memerlukan pertobatan yang sejati, memerlukan
satu transformasi yang Tuhan inginkan. Dan di tahun ini keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atau tindakan-tindakan yang diambil menjadi penting untuk menentukan di dalam memasuki tahun-tahun berikutnya. Karena penanggalan Ibrani itu sesuatu yang tidak hanya misalnya tahun 83 gitu putus gitu ya. Ini akan berhubungan 83, 84, demikian juga dari tahun 82 tadi ya. Nah 84 itu menggambarkan Dalet yang rendah hati, yang membuka pintu hatinya. Artinya yang siap, sudah melakukan proses pertobatan, sudah melalui pendisiplinan. Sehingga pada tahun itu di depan kita, dia akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Karena pengampunan itu dari Tuhan. Ya, jadi Gimel ini juga, saudara, Gimel ini juga melambangkan Roh Kudus, karena kita tahu bahwa Alef huruf A, alfa, itu melambangkan Bapa angka 1, Bet angka 2, atau huruf B kita angka 2 berbicara tentang Yesus, kita mengerti, dia putra. Namun yang ketiga, Gimel ini juga berbicara mengenai Roh Kudus. Dia berbicara tentang Roh Kudus. Namun apa yang ditekankan yang saya ingin bagikan dalam hari ini, karena kita masing-masing tahu tentang siapakah Roh Kudus dan peranan Roh Kudus, saya diingatkan bahwa kita hamba-hamba Tuhan harus sangat balance. Ada yang disebut dengan pengurapan di dalam diri kita, itu untuk mengerjakan di dalam diri kita karakter ilahi atau kodrat ilahi, untuk memiliki kehidupan yang saleh. Kalau ini tidak seimbang, maka berbahaya dengan pengurapan yang di atas kita, pengurapan yang upon us, untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan pelayanan. Karena justru disinilah kebanyakan terjadi hamba-hamba Tuhan jatuh karena tidak seimbang dengan pengurapan di dalam diri mereka yang harus mengerjakan kodrat ilahi atau transformasi diri. Mereka terlalu mengandalkan pengurapan di atas sehingga bisa berakhir seperti Matius pasal 7 di mana kita masing-masing telah mengerti bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang-orang yang berkata, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Artinya orang-orang yang boleh dikata telah melakukan signs and wonders. Orang-orang yang memiliki karunia-karunia. Inilah Roh Kudus mengingatkan agar kita juga harus memberikan Dia tempat di dalam hidup kita untuk mengerjakan agar kodrat ilahi itu muncul, agar karakter Kristus itu semakin nyata di dalam hidup kita. Nah, Gimel kalau kita lihat juga, Gimel itu dieja Gimel Mem Lamet, GML, begitu ya, dibaca Gemal. Nah, Gemal itu artinya unta, camel. Jadi kalau kita melihat seperti ini, Gimel juga berbicara terlihat seperti unta, seperti kaki, seperti unta yang sedang berjalan. Ini melambangkan juga perjalanan hidup. Kita bisa mengerti perjalanan bapa leluhur pada waktu-waktu zaman Alkitabiah di masa lalu, Abraham, Ishak, dan Yakub melalui padang gurun dengan mengendarai unta-unta membawa barang-barang menuju tanah perjanjian. Dan unta dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama di dalam perjalanan tanpa makan atau minum karena dia menggunakan cadangan lemak itu di punuknya ya, di punuknya di situ. Nah, unta-unta merupakan tanda kemakmuran dan pengembangan rute perjalanan dagang kalau dilihat pada waktu-waktu yang lalu. Unta dipakai di dalam Alkitab juga sebagai alat naratif bagi kita untuk menunjukkan kekuatan dan status. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di tahun 5783 apabila kita adalah orang-orang yang mana Tuhan berkenan untuk kita mendapatkan berkat-berkatnya dan memberi upah, maka di tahun ini juga kita akan melihat supernatural, berkat-berkat yang supernatural itu turun ya, dan kita melihat kekuatan dan status perjalanan hidup kita ini Tuhan akan mengangkat untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Akan ada keberhasilan di situ. Nah, saya juga diingatkan baru tadi ketika menyembah, Gimel ini terhubung dengan Gideon ya. Tapi yang saya dapatkan di sini lebih kepada Gideon, bukan hanya pasukan Gideon. Karena seringkali kita berbicara tentang pasukan Gideon. Tetapi saat ini yang saya dapatkan adalah Gideon itu sendiri. Dia adalah seorang hakim
Ini berbicara tentang kerasulan, para rasul yang akan bangkit. Tetapi saya lebih diberikan di ayat Hakim-Hakim 7 ayatnya yang ke-17. Ketika itu dikatakan sedemikian, dan berkatalah ia kepada mereka. Jadi Gideon ini berkata kepada pasukan-pasukannya itu, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Jadi Roh Tuhan ini memberi ketegasan ke dalam hati saya agar para rasul, para hakim, para orang-orang yang ada di atas, biarlah kehidupannya itu menjadi teladan. Jadi kalau mau melakukan kegerakan doa, ya dia harus berdoa. Kalau mau kegerakan apapun, ya dia harus melakukan itu, seperti itu. Karena begitulah Gimel itu terhubung dengan Gideon. Dan kalau nama Gideon itu berasal dari kata gada. Di Eja itu tulisannya Gimel dan Dalet, angkanya 7. Sedangkan angka 7 adalah angka kepenuhan, kita tahu. Sebuah siklus yang penuh, kesempurnaan. Angka 7 berasal dari huruf Ibrani Zayin, digambarkan dengan sebuah pedang. Yang secara literal artinya pedang itu untuk memotong. Nah, riset saya memberikan saya pengertian bahwa kemarin ini di bulan Agustus tanggal beberapa ya, saya agak lupa tanggalnya, dikatakan Earth faster spin and shorter days. Jadi terjadi putaran di rotasi bumi ini lebih cepat daripada waktu-waktu sebelumnya. Jadi para ilmuwan sedang meneliti apa yang sedang terjadi. Sepertinya putaran poros bumi itu ada percepatan. Dan kita tahu kalau memang ini Gideon melambangkan kesempurnaan satu siklus penuh dengan gambaran huruf Zayin yang artinya pedang, maka dipercaya Tuhan sedang mempercepat waktu. Tuhan sedang mempercepat waktu. Jadi bagi kita para hamba-hambanya, Tuhan mengajak kita untuk kita hidup bijaksana, untuk kita benar-benar apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, biar kita bisa melakukan itu. Itu yang saya dapatkan, saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, kita semua diberkati ya, amin. Pemaparan yang luar biasa. Ibu Brigita, mas saya tuh udah kenal lama dan dia memahami mengenai musim Tuhan melalui perjalanan daripada season demi season mengenai penanggalan Ibrani dan juga kehidupan real orang-orang Yahudi, baik sejarah juga. Mungkin boleh saya saksikan sedikit sebelum saya sharing. Saya waktu itu ada di Israel tahun berapa dengan Ibu Bridget juga. Saya waktu itu diberikan beban dari Tuhan untuk memberi makan orang Yahudi. Masih ingat gak Ibu Bridget? Saya nggak tahu. Anda masih ingat gak? Waktu itu saya sambil rada mau nangis juga. Nah, Ibu Bridget yang paling meresponi bahwa dia katakan kita memberi makan tuh secara physically katanya. Tapi kalau kita tur ke Israel kan ngelihat mereka prosper ya, karena kita berbintang terus, bintang 5 terus, makanan super gitu kan. Yang lain meresponi saya dengan melemahkan gitulah. Ya, di Indonesia juga masih banyak yang miskin. Gimana caranya kita memberi makan orang Yahudi? Udahlah, forget it gitu kan. Tapi Ibu Bridget waktu itu mendorong saya, betul itu kalau mau jadi seperti Yusuf itu. Nah, saya terusin nih kesaksian Ibu Bridget, gak tahu mungkin saya pulang menangis karena saya sepertinya kalau ke Israel tuh kan term gitu kan, per tahun lah gitu, minimalnya udah mesti per tahun sekali ke sana gitu kan, dan atau 2 tahun atau itu orang juga bangga ngitung-ngitung kalau udah pergi ke Israel berapa kali itu bangga gitu kayak. Tetapi sebetulnya itu tuh increasing our soul ya,
ketika ke sana tuh diisi dengan satu perjalanan, jangan sekedar shopping-shoppingan, jalan-jalan dan foto-fotoan gitu kan. Nah, aku pulang waktu itu seperti wah, ada something yang gak bisa dipenuhi, kok begini susahnya. Nah, terus aku pulang, aku ada undangan ke Taiwan. Waktu itu saya pergi dengan Pak Tony Mulya. Di Taiwan, saya di dalam konferensi itu, saya bertemu dengan satu orang pure Yahudi, Messianic Jew, dan dia koordinator daripada Lumbung Yusuf, Joseph Storehouse of Israel. Loh, kata saya, bener gak itu ya? Iya, dia cerita begitu sambil menangis. Dia di kota Haifa dan dia punya gudang. Ya, saya waktu itu punya uang berapa ratus dolar lah, sisa-sisa itu saya serahkan. Ini hanya benih sulung saya nggak ada lagi, saya serahin. Lalu saya pulang dan saya minta nomor dia, tapi saya sekarang hilang nih nomornya, nggak tahu kemana nih. Namanya juga namanya susah sekali gitu ya. Nah, dan begitu saya pulang dari Taiwan, ada seseorang ingin ketemu saya dan dia katakan saya sibuk dan saya ingin ketemu hanya 30 menit saja di Jakarta, dan dia terbang, bukan orang Jakarta. Ketemu saya balik lagi, untuk apa coba? Bawa uang dolar. Yang saya nggak pernah ngelihat uang dolar setumpuk begitu. Saya ini orangnya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Ya berkecukupan lah, gitu, nggak berkelimpahan. Gitu. Wow, kata saya, ini kenapa? Aku ingin menabur ke Israel, tapi gimana caranya? Dan aku diingatkan Tuhan untuk Pak Daniel. Loh, kata saya ini benar nangis ingin memenuhi mimpi saya untuk memberi makan ke orang-orang Yahudi. Dan saya ceritain dan saya cerita mengenai Ibu Bridget juga. Hanya satu yang konfirmasi, Ibu Brigita. Dia katakan, iya. Lalu tahu nggak? Saya pergi lagi ke sana. Saya hanya cuma minta sama ibu ini, bolehkah dana ini saya potong hanya untuk ongkos, saya nggak mau ngambil untuk hak orang lain. Kita nih harus bisa dipercaya ya. Dan saya mengambil hanya untuk ongkos, dan bolehkah saya pergi dengan anak saya namanya Joseph Yusuf? Wah, boleh. Silahkan. Dan saya pergi ke sana lagi, Bu Brigita. Hanya untuk menyerahkan dana tersebut. Dan saya pergi ke Haifa, saya lihat gudangnya, saya lihat kafenya, dan melalui pelayanan ini udah 1.700 orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Dan dia nerima uang ini sambil menangis terseguk-seguk. Kenapa? Karena dia butuh untuk kontrakan gudang itu dan operational cost yang belum terbayar, dan dia hitung itu persis sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan, siapkah kita mau dipakai Tuhan? Jangan mengandalkan manusia. Siapkah kita jadi penyalur berkat? Karena Tuhan kita tuh hidup, gak usah diatur. Ya, Tuhan yang ngatur hidup kita. Tetapi Tuhan itu mau taruh visinya, mimpinya itu kepada kita untuk dilaksanakan. Makanya kita lagi bangkitkan Lumbung Yusuf Indonesia lagi. Nanti kita akan retreat tanggal 28 semalam sampai 29 di Bogor. Itu yang berkenaan dengan pangan. Yang berkenaan dengan pangan. Yang enggak usah. Atau aku mau berdoa untuk pelayanan misi mengenai Lumbung Yusuf, boleh. Ada kontribusinya. Nah, retreat kita di My Home nanti tanggal 5 sampai 6, nanti saya akan jelaskan kenapa begitu super penting retreat ini. Karena Anda harus memutuskan, are you still busy? Atau Anda mau letakkan semua gadgetmu dan programmu, dan benar-benar ini panggilan Tuhan nih, saya katakan nih. Nah, tolong slide-nya Bill, tolong slide. Banyak hal yang sama yang saya utarakan, tetapi saya akan skip yang nggak perlu ya.
supaya nggak 2 kali. Nah, tahun Ibrani tahun 5783 ini mulai tanggal 25-26 September ini. Next. Ini sudah dijelaskan oleh Ibu Brigita. Terus next. 80 mulut. Jadi kita harus jaga dari kelimpahan hati mulutnya berbicara. Nah, apa yang keluar meskipun something is impossible seperti waktu itu saya kesaksian itu mengenai memberi makan orang Yahudi, gimana gitu kan. Nah, tetapi saya hanya katakan, Tuhan, aku mau menjadi pelaksana mimpi itu. Kok bisa kejadian gitu kan. Nah, next terus. Ya, kita lihat Alep itu bapa, Bet itu anak, dan terus pribadi yang ketiga tuh Roh Kudus, ya Gimel, ya. Terus saja. Nah, terus skip lagi. Nah, ya terus saja. Terus skip lagi. Oke. Nah, sebelumnya kali ya, tadi ya, yang sebelumnya. Kita lihat. Ini seperti orang yang menunduk dan berjalan, dan Dalet itu adalah orang miskin. Jadi diberkati untuk menjadi berkat. Krisis akan melanda dunia. Oke? Siapa yang gak terimpas dengan krisis yang ada? Saya bergerak di gerakan doa juga. Indonesia mengalami berbagai turbulence. Dari pertukaran uang konversinya 1 US dollar 2.400 mendadak jadi 17.000 sampai sekarang sampai 15.000 dan gak pernah jadi 3.000 lagi. Nah, tetapi apakah kita kekurangan sesuatu? Indonesia diprediksikan pada waktu itu tahun 2000-an itu akan menjadi negara gagal. Tetapi justru sekarang kita mengalami satu peristiwa di mana negara lagi 100 negara dalam keadaan krisis dan 63 negara akan mengalami kebangkrutan secara ekonomi, ya. Tetapi justru Indonesia sedang melambung. Meskipun terdampak krisisnya, enggak mudah juga, berat juga. Tetapi kita lihat bagaimana Indonesia ditunjuk Pak Jokowi menjadi presidensi G20, swasembada pangan. Apakah memang kita udah makan berasnya berkurang atau gimana gitu kan? Tetapi tangan pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa menyertai kita. Nah, apa kaya di dalam Tuhan adalah ketika kita mau memberi. Di dalam firman Tuhan dikatakan memberi kepada orang, menolong orang menderita itu sama dengan memiutangi Tuhan. Kalau kita nih, maaf ya Bapak Ibu, kalau kita kekurangan terus, mungkin kita kurang memberi. Kita perpuluhan rajin, kita gini, memberi itu dengan sakit Bapak Ibu. Nggak hitung-hitungan. Juga memberi itu bukan sekedar kalau aku memberi aku akan dapat segini, 100 kali lipat, 30 kali, nggak usah dihitung. Yang gitu nggak pernah dihitung. Saya bersyukur bahwa saya punya mentor, salah satunya adalah kakak saya. Dia orang baru pensiun dari marketplace, dia seorang pendeta, tetapi very straight, galak banget urusannya. Tadi berapa jam mementor saya lagi, dan Daniel kita jadi hamba Tuhan pada saat ini hati-hati masalah keuangan. Karena dari keuangan muncul perjinahan, muncul masalah-masalah lain. Di dalam Roma 1 itu. Ya, kita mesti saling mengingatkan satu dengan yang lain saat ini. Oke, next terus. Jadi ini the year of judgment. Oke. Di dalam Yesaya 3 ayat 11, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Kenapa orang yang tidak terjamah sekian puluh tahun hari ini lihat di TV bisa menjadi tahanan seperti itu? Kalau bukan intervensi Tuhan, nggak mungkin juga. Nah,
Jadi we have to be very careful. Daniel itu artinya God is my judge. Tuhanku adalah hakimku. Jadi mungkin kita nggak ketahuan orang, tetapi satu saat Tuhan itu akan benar-benar mengetuk meja untuk menghakimi, khususnya gereja Tuhan terlebih dahulu. Next. Nah, ini kita lihat tahun 5783 dilambangkan dengan huruf Gimel. Ini berbicara tentang kelimpahan bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Saya sampai pernah ke El Al-Fayum di Mesir, itu tempat lumbung Yusuf ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang airnya melimpah dan gandumnya itu kok bisa ya gandumnya itu masih berjibun-jibun. Saya dengar dari kakak saya, Daniel, kita tuh we need to learn from Egypt. Karena dia pernah ke Al Zaitun ya di Indramayu. Mereka punya pertanian teknologi Israel, bahkan mereka bisa berhasil menaruh beras-beras tuh 3 tahun tidak berkutu. Tetapi mereka katakan di dalam firman Tuhan ada 7 tahun. Jadi kami terus meneliti bagaimana supaya bisa awet selama 7 tahun. Wow, saya katakan Ismail itu anak Hagar. Mesir, ada berkat di Mesir. Berkat Tuhan itu yang melimpah termasuk kesehatan dan keselamatan. Jadi kebutuhan untuk bermurah hati. Nah, mujizat apa sebetulnya yang kita ini? Mujizat blessing. Mau punya 10 ruko pengen 20. 10 cabang gereja pengen jadi 100. Bikin go 1000 gereja. Bikin go lagi 10.000 gereja. Nggak inget gereja lain gimana? Kita nih harus buang dari self. Ya, dari untuk kepentingan pribadi. Tetapi kita lihat kenapa 2000 tahun yang lalu Yesus berkhotbah secara massal, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat di bait Allah. Kenapa? Karena terlalu banyak transaksi sementara bait kudusnya kosong. Di bait Allahnya kosong, banyaknya di pekarangan. Tukar-tukar uang, tukar barang dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang Tuhan mau adalah mujizat itu ada di tangan kita dan bagaimana keputusan kita untuk kita murah hati kepada yang miskin. Nah, Tuhan akan membalas berlimpah baik itu hal yang baik ataupun yang buruk. Terus, next. Nah, oke, terus saja. Terus ini mengenai Roh Kudus. Ya. Terus saja. Nah, Gimel ini adalah dari kata yang salah satunya adalah gamol, yaitu memberi makan sampai benar-benar matang. Ya. Di dalam Bilangan 17 ayat 8, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Roh Kudus membawa kita kepada kedewasaan. Kedewasaan, ingat, jangan nyari berkat terus kalau mengikut Tuhan. Tetapi apakah kita mau jadi saluran berkat buat banyak orang? Bukan cari miracle terus. Tetapi di dalam kehendak Tuhan, kita ini jadi miracle di tengah-tengah masyarakat. Kita jadi mujizat, kedatangan kita sini harus seperti kedatangan Tuhan di tengah masyarakat. Ya, jadi dengan kelimpahan yang menghasilkan buah, bukan kita sendiri yang nongol, kita di follow orang, kita jadi terkenal, kita jadi populer, kita disumbang ini perpuluhan masuk ke kita semua, uang semua masuk ditabung sama kita semua. Mau apa? Ingat bahwa kita ini pengelola, bukan pemilik. Terus, next. Jadi Gimel ini tadi dikatakan Ibu Bridget juga anak yang disapi. Ishak disusui, anak tidak lagi menuntut dari ibunya karena dia puas. Ya, di dalam Mazmur 131 ayat yang kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi, berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jadi Roh Kudus ini
ingin memindahkan kita upgrading gitu, growing dari anak yang suka tuntutan, menuntut, minta ini, minta itu. Pernah nggak Bapak Ibu kalau kita di dalam doa nanya Tuhan gini, Lord, what can I do for you? What should I do for the nation? Apa yang dapat aku lakukan bagi engkau? Dan apa yang dapat aku perbuat bagi bangsa? Di situ kita akan menemukan satu kepuasan secara roh. Kalau enggak, Anda tuh kerut-kerutannya, mukanya tuh hanya susah terus gitu. Dan apakah Tuhan mau memberikan kita nasib sial bahwa kita ini jadi umat yang susah terus? Enggak. Kerajaan Allah itu enggak pernah krisis. Kerajaan Allah itu enggak pernah bergoncang. Supaya nyata kerajaan yang Tuhan akan eksis di bumi, itu kerajaannya tetap selama-lamanya. Next. Jadi sumber yang tidak pernah berakhir ya di camel ini kan, bisa berjalan terus di saat yang lainnya terhenti dan merasa haus. Nah, Yohanes Pembaptis memakai pakaian bulu unta. Terus di dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Lihat, kalau kita haus di seumur umur, pernahkah kita jadi mata air? Di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau kita disebut hamba Tuhan, siapa Tuhan kita? Tuhan. Bukan hamba manusia lain. Minta sama Tuhan, baru Tuhan gerakin orang lain untuk memberi. Next. Jadi kesimpulannya, tahun Ibrani ini 5783 ini adalah berbicara tentang kelimpahan. Nah, kelimpahan apa lagi? Uang. Kelimpahan apa? Segala sesuatu di saat kekurangan. Dan ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang di dalam kita dan mulut perkataan kita. We speak blessing meskipun apapun yang terjadi. Tadi saya curhat-curhatan sama koko saya. Daniel, lu tahu gue banyak ketipu. Sama. Tapi gue gak pernah nyebut itu ketipu. Karena kita ini kan pelayan Tuhan. Yang punya rumah itu kan Tuhan kita. Kita ini hanya hamba, dulos. Iya benar juga ya. Iya justru di saat krisis malah kita bisa lakukan gini. Iya, kata saya, buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup. Nah, jadi dia itu akan membimbing kita kepada satu kedewasaan penuh yang disebut totalitas dan keberhasilan. Our God is not about your money. Our God is not your deposito. Berapa asetmu, berapa besar gerejamu, berapa tabunganmu. Bukan soal itu. Tetapi bagaimana how we grow, bagaimana kita bertumbuh dalam kesempurnaan seperti Kristus yang menghambakan diri. Jadi kita disapi dari dunia ini sehingga kita menjadi anak yang tidak banyak tuntutan dan menemukan persediaan yang tidak berkesudahan di dalam dia, karena dia itu spring, itu mata air. Nah, mata air kalau kita bendung terus, udah kayak balon kitanya meledak satu saat. Kita harus salurkan air kehidupan itu. Next. Oke. Saya mau berbicara mengenai saat ini, bulan ini. Sebelum kita memasuki, karena kita nih menuju ke Rosh Hashanah tahun Pei Gimel ya, di akhir bulan September. 25/26 September 2022. Saya bersyukur minggu depan saya akan pergi ke sana. Saya nggak ada rencana. Dan saya lagi nggak mau, apalagi saya ini dalam keadaan juga, saya ini masih juga ada rasa kedukaan, nah ya. Saya nggak mau jalan-jalan, apalagi bawa rombongan dan sebagainya. Mestinya tuh gue dihibur-hibur, bukan gue ngehibur orang terus gitu kan, secara manusia toh.
gitu. Tetapi itu diriku. Tetapi dua atau 3 hari yang lalu aku mempersiapkan ini. Aku udah minta Ibu Bridget, loh, kamu pergi ke sana, ke Israel. Deh, pergi gimana? Aduh, ceritanya panjang nih. Itu bisa aku call Lisa. Mungkin gak aku berangkat? Mungkin. Loh, bikin visa tuh sebulan loh. Dia kata enggak. Aku udah bikinin buat Koko. Dia ngomong gitu. Hah? Kok gak bilang-bilang? Kalau aku gak pergi ke sana nanti gimana? Gitu. Aku yakin Koko akan berangkat. Meskipun udah diganti nama hamba Tuhan lain. Diganti hamba Tuhan lain. Jadi maksudnya gini. Hamba Tuhan lain itu jadi pembimbing rohani. Aku tuh sebetulnya mau ingin banyak doa. Bukan mau bawa playgroup nih. Sorry. Ada beberapa mungkin yang ikut nih. Ya, please grow. Karena kita ini ke sana bukan ingin minta ini, minta blessing. No, you have to grow. Oke? Nah, jadi tiket gak ada, pesawat penuh. Udah, visa itu udah mujizat buat saya. Kenapa kok bisa? Orang yang lain pengen ikut juga gak bisa. Aku udah siapkan. Apa salah? Mungkin kesalahan orang jadi benar. Tiket gimana? Bisa sesuai ucapan. Kata book, mulai book. Pas lagi ngebook ada 1 orang cancel, masuk itu. Karena di kontak dengan orang airline-nya, ini ada 1 cancel, Z masuk. Do you know that somebody support me for my ticket? Percaya gak sih saya ngomong begini nih, gitu kan? Nah, ini bulan menuju ke Rosh Hashanah itu, Peggy Mel itu disebut bulan Elul. Jadi ini preparation time, waktu persiapan bulan September menuju akhir ini. Persiapan apa? Changing the season. Anda lihat orang Yahudi juga kan, juga banyak orang Yahudi itu secara orang globalis kan, mereka itu di tahun Shemitah. Shemitah itu di mana dekade ini Shemitah, sebelumnya ini tahun-tahun sebelumnya ini disebut Shemitah, tapi tahun ke depan biasanya krisis itu terjadi 7 tahun. Anda observe sendiri 7 tahun ke belakang, 7 tahun. Karena saya penggerak doa jadi saya ngerti gitu. Tahun berapa ada event doa, tahun berapa ada event doa, itu lagi krisis. Mereka menunggu. Mereka menunggu. Sampai ada suara trompet itu. Nah, jadi preparation time-nya disebut Selah. Kita butuh retreat loh. Retreat itu artinya apa? Retreat itu mengosongkan diri, bukan sesi ini kita dengar ini, sesi itu kita dengar itu. Alah, kita nih udah kebanyakan info sebetulnya nih. Jadi retreat itu artinya pull back from the danger zone. Anda ada di titik bahaya. Mundur. Ada di tepi jurang. Nah, kita harus ucapkan, deklarasikan untuk menuju klik, 1 klik ini with the retreat ini, Selah namanya. Nah, untuk mencapai satu destiny. Tahu nggak Bapak Ibu, semakin after pandemi, saya ini kok semakin sibuk. Banyak orang mau datengin saya, orang Korea lah, orang ini. Tetapi aku mesti seleksi. Bahkan orang-orang Bandung mau ikut
mau ketemu saya gini. I said, please, bulan ini jangan diganggu. Malah khotbah juga saya delete tuh beberapa, karena saya takutnya nyangkul terus, padahal bukan untuk musim menyangkul gitu kan. Nah, action to destiny dulu, action to destiny. Ya. Jadi Elul ini adalah impian-impian kita yang hancur, yang berusaha untuk eksis, berusaha untuk hidup, berusaha untuk Anda bisa survive. Di empty dulu, sela dulu, karena Tuhan akan pulihkan kembali. Jadi bulan Elul ini adalah the month, bulan di mana raja ini setiap bulan Elul itu turun keluar dari istananya, sama dengan kayak Pak Jokowi ke masyarakat gitu kan. Nah, jadi biasanya Pak Jokowi tuh ketemu ini dikasih jaketnya, Pak Jokowi itu luar biasa, kadang pakai jaketnya diserahin, terus aku pengen sepeda, dikasih sepeda gitu, anak kecil gitu ya. Nah, ini bayangkan raja ini keluar dari istananya ke rumah-rumah yang disebut pay bed itu rumahnya. Nah, untuk mendengar, untuk menelusuri, untuk mengetahui, untuk observasi, untuk memutuskan sesuatu. Jadi ini luar biasa banget. Jangan sampai Pak Jokowi lewat rumahmu, kau lagi tidur. Atau lagi bahasa Prancisnya riwe, terus zoom, terus pakai gini sampai gak kedengeran. Nah, jadi sebetulnya kalau ini di dalam ayatnya, Elul ini kisah Kidung Agung 6 ayat yang ketiga. Coba saya baca ya. Kemana, dari ayat 1 ya. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi supaya kami mencari besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ini dari something yang disebut intervensi kasih dari sorga. Masih ingat 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Sebetulnya 10 ini gak bodoh. Mereka udah tahu. Udah persiapan, well dressed, dress well benar-benar. Udah gitu bawa pelita. Cuman kurang aja, karena udah malam, capek, tertidur. Kita ada di tengah malam. Jangan sampai roh kita tidur. Masih ada minyak. Mari jumpai dia malam hari ini. Sang kekasih mau datang. Katakan, tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Tadi Jeremiah bagus nyanyi lagu The Goodness of God. Di padang gurun, di Mesir. Saya ke Mesir 2 kali. Pandemi ini 2 kali. Tapi yang pertama itu lebih luar biasa karena saya naik mobil tuh bisa 8 jam, 10 jam di padang gurun. Hanya ngelihat Fata Morgana 1. Terus udah itu panasnya 52 derajat. Dan lebih enak tinggal di mobil. Apa yang kami lakukan? Cuman berapa orang waktu itu? 4 orang paling di van itu.
kita nyetel lagu The Goodness of God mungkin 1000 kali. Nyanyi lagu itu. Dan ketika badai datang, apalagi badai yang saya terima nih gak mudah Bapak Ibu sekalian. Badai yang bisa-bisa membuat saya juga, sampai koko saya tadi ngomong, untung kamu kuat ya. Kalau aku seperti kamu belum tentu. Aku melatih fight dengan diriku. Buang dagingku. Keinginan untuk maju, untuk kaya, keinginan untuk berhasil, keinginan untuk super, keinginan untuk mengembang ke sana. No. This is the month Raja itu kan datang. Can we say you are so good? Just sing the goodness of God. Apapun kondisinya. Mungkin persoalan Anda juga ada. Gak mudah. Tapi ketika Raja datang ke rumah, what is your response? Apa kalau Pak Jokowi datang ke rumah, kita akan ngomong, hutangku banyak, gini-gini. Gak bakal didengar. Tetapi kalau Pak Jokowi datang ke rumah, kita lupa, utang kita juga lupa, kebutuhan kita lupa. Tapi betapa yang paling ingat apa? Selfie. Karena presiden datang ke rumahku. Siapa yang gak mau fotoan dengan presiden? Nah, apalagi raja. Raja kita ini bukan raja selfie. Raja kita adalah kekasih. Dia ingin memeluk kita dengan kasih. Get ready. Ini shifting time. Kalau nanti aku ada di Israel, aku minta tolong Pak Edison nge-lead. Nanti aku ada di mana, aku akan sharekan. Pak Edison juga berbagi ya, apa yang aku dapat di sana. Karena aku nggak mau cerita sebetulnya apa yang aku dapat untuk aku berangkat dan kok terbuka jalan, pintu dibukakan. Ini aneh banget. Nah, ada something. Ini adalah musim yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.